Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat yang selalu baru melingkupi hidup kita ya. Dan kiranya tidak bosan-bosannya kita beriman, kita berkata bahwa kiranya semakin hari kita semakin berakar kuat dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin melekat erat pada Tuhan. Semakin hari kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa kita sudah menerima janji yang pasti ya. Pengharapan yang pasti dalam Tuhan, bahwa surga adalah hak bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahwa seperti para rasul dan para murid Tuhan Yesus yang bahkan melakukan apapun ya yang membahayakan nyawa mereka untuk menyebarkan Injil, bersaksi, mencari Tuhan di mana, bahkan sambil menggandakan talenta mereka ya untuk bisa mendapatkan penghasilan ya untuk penginjilan mereka. Dan kiranya kita juga semakin dikuatkan juga seperti para rasul dan para murid Tuhan Yesus, kita bersaksi, berfirman, mencari Tuhan di mana, dan sebisa kita mengandalkan talenta-talenta Tuhan, talenta-talenta yang Tuhan taruh ya dalam hidup kita, semuanya untuk puji-pujian dan hormat kemuliaan Allah kita, Tuhan Yesus kita. Dan biarlah seluruh dunia tahu bahwa Tuhan kita senyata itu. Jangan pernah bosan bersaksi ya, di saat tepat, di waktu yang tepat. Jangan bosan-bosan berfirman, karena kita tahu iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Dan kiranya kita lakukan saja apa yang menjadi tugas kita bersaksi, berfirman. Selebihnya biar Roh Kudus yang bekerja. Amin ya. Karena kita tahu bahwa yang bisa membolak-balikkan hati itu cuma Roh Kudus, cuma bisa Tuhan ya. Jadi lakukan saja apa yang menjadi tugas kita bersaksi, berfirman. Selebihnya biarkan Roh Kudus yang bekerja, beracara. Yang terpenting seluruh dunia tahu Tuhan kita senyata itu, bahwa mereka berharga, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Dan biarlah banyak iman ya timbul di setiap hati manusia. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di surat Paulus yang pertama kepada Timotius, 1 Timotius pasal yang ke-6 ya, ayat 2b sampai 10. Judul perikopnya mengenai penyakit bersilat di kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu
yang hampa dan yang menyelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi di sini dikatakan mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Jadi Paulus mengajarkan Timotius mengenai beberapa orang yang sering menggunakan lidahnya untuk bersilat kata. Dikatakan di sini penyakit malahnya mengenai penyakit bersilat kata dan juga mengenai cinta uang. Bahkan dikatakan di sini orang sampai masuk berbagai-bagai ini ya dikatakan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka karena cinta uang. Ini yang diajarkan Paulus. Jadi diajarkan dengan rasa cukup ya. Kalau kita beribadah dengan rasa cukup, itu akan menimbulkan keuntungan. Amin ya. Dan dikatakan di sini juga beberapa orang mengatakan bahwa beribadah itu memberi keuntungan. Padahal Paulus mengatakan di sini mengoreksi kalau ibadah disertai rasa cukup itu memberi keuntungan. Kita akan renungkan ya ayat demi ayat bagaimana Paulus menerangkan kepada Timotius mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Dikatakan di ayat 2b ya, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jadi perikop ini diawali dengan ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ini peringatan ya. Paulus memberi peringatan kepada Timotius apabila ada orang yang tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan Yesus kita. Dikatakan di sini di ayat 4, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Jadi apabila ada orang-orang yang tidak berpikiran sehat atau tidak menurut perkataan Tuhan Yesus kita, maka ia adalah orang yang berlagak tahu, dikatakan di sini, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Penyakitnya di sini katakan penyakit, berarti sesuatu yang harus disembuhkan. Penyakitnya itu adalah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Dikatakan sini, kalau ada orang yang tidak berpikiran sehat atau tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan Yesus kita, maka orang itu adalah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu. Orang-orang seperti itu mempunyai penyakit bersilat kata, mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, fitnah, cedera, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Dan orang-orang seperti ini biasanya mengira ibadah adalah sumber-sumber untuk mencari keuntungan bagi mereka. Dikatakan di sini penyakit bersilat kata. Penyakit bersilat kata itu orang yang tidak mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus. Orang yang berlagak tahu tapi tidak tahu apa-apa. Orang yang bersilat kata itu menyebabkan cekcok, cedera, fitnah, curiga. Orang-orang ini mengira ibadah itu sumber keuntungan bagi mereka. Dikatakan di sini di ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi ibadah kita kalau disertai rasa cukup itu memberi keuntungan besar bagi kita.
Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi orang ini tidak sadar. Orang-orang yang punya penyakit silat kata ini tidak sadar bahwa saat kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Dan nantinya saat kita pergi dari dunia ini, kita juga tidak akan membawa apa-apa. Jangan sampai kita punya penyakit bersilat kata yang menyebabkan cecok, fitnah, dengki, curiga. Orang-orang ini mengira bahwa ibadah itu memberi keuntungan. Padahal rasa cukuplah rasa cukup saat beribadah yang memberi keuntungan besar bagi kita. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Di sini Paulus mengajarkan orang yang ingin kaya. Dikatakan di sini, tentu orang yang ingin kaya dengan cara tidak benar ya. Karena kita tahu Abraham kaya raya, Daud kaya raya, tetapi mereka diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Dikatakan di sini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini yang dikatakan Paulus. Karena mengejar itu, manusia jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Keruntuhan dan kebinasaan, karena apa? Tidak disertai Tuhan, tidak ada Roh Kudus. Amin ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ini yang dikatakan Paulus, bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi yang menyimpang dari iman itu, ini yang memburu uang ini yang masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin ya, menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin ya, jadi kiranya kita berhikmat ya. Jadi jangan sampai diri kita dikelilingi orang-orang yang mempunyai penyakit bersilat kata. Karena mereka menyebarkan kedengkian, iri, curiga. Karena mereka memburu uang. Jadi kita harus berhikmat. Jangan sampai kita dikelilingi orang yang mempunyai penyakit bersilat kata. Karena mereka hanya menimbulkan dengki, iri, fitnah, curiga. Ini mereka mengira bahwa ibadah memberi keuntungan besar bagi mereka. Padahal berkat Tuhanlah. Seperti Daud, Abraham, Salomo diberkati Tuhan luar biasa. Karena Tuhan menginginkan. Talenta mereka kembangkan. Tentu dengan cara baik. Tetapi di sini katakan orang-orang yang menyimpang dari iman. Yang tidak sadar bahwa saat manusia datang itu tidak membawa apa-apa, dan saat keluar dari dunia juga tidak membawa apa-apa. Jadi kita harus berhikmat. Jangan sampai kita dikelilingi orang-orang yang mempunyai penyakit. Paulus mengatakan orang-orang ini mempunyai penyakit bersilat kata. Yang mereka sebarkan tuh dengki, fitnah, curiga, iri. Amin ya. Kiranya kita selalu disertai Roh Kudus, kita mempunyai hikmat ya untuk bisa menjadi saluran berkat Tuhan dengan cara baik dan benar, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan saja ya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan, berikan kesembuhan daripada-Mu, berikan mujizat daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini Tuhan
membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripadamu, yang dapat mendatangkan berkat-berkat yang baik dalam hidup kami, yang dapat mendatangkan hadiratmu dalam hidup kami semuanya. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan, kiranya berkat pekerjaan dan usaha ini dapat memberkati kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Engkau mau Tuhan. Berikanlah kami semuanya pasangan hidup yang daripadamu, pasangan hidup yang cinta Engkau, yang takut akan Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Pasangan hidup yang dapat membina keluarga bersama kami Tuhan, untuk menjadi keluarga yang takut Engkau, cinta Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya. Dan biarlah kami Kau berkati dengan anak cucu yang daripadamu, anak cucu yang takut Engkau, cinta Engkau, yang mencintai kami, keluarganya, orang-orang sekitarnya seperti dia mencintai Kau, anak cucu yang benar-benar takut mau menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya. Dan apabila dari kami ada yang memiliki masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, pencobaan hidup Tuhan, biarlah Kau berikan penyelesaian masalah Tuhan, jawaban-jawaban doa daripadamu, solusi-solusi masalah daripadamu, terobosan-terobosan daripadamu. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan saja dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, mujizat-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, keadilan-Mu, segala hal yang baik Tuhan Kau limpahkan dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.